Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan nabi-nabi sebagai cermin wujud Tuhan. Dari pemaparan yang akan kita bahas, dari hal ini sangat penting bagi kita untuk mengimani bahkan siapa-siapa yang menjadi utusan Tuhan. Mengimani Tuhan penting bagi kita untuk mengikuti juga dan mengimani utusan Tuhan. Bagaimana sangat menarik Hazrat Masih Maud Salam telah menjelaskannya dan kita akan bahas pada episode kali ini. Kemudian tema kedua yang akan kita bahas ialah berkenaan dengan perbandingan agama, yakni bahwa Tuhan menurut ajaran Weda adalah seorang pendendam. Kita akan bahas dan telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Baik, kita akan membahas berkenaan dengan nabi-nabi sebagai cermin wujud Tuhan yang bahkan nanti Tuhan tampak dalam diri mereka. Ya. Nah, silahkan Bapak memulai pemaparan Bapak. Ya. Di dalam pembahasan kali ini, ya, Hazrat Masih Maud Salam menerangkan dalam buku beliau yaitu Hakikatul Wahyi. Saya akan bacakan kutipannya bahwa sesungguhnya para nabi itu sebagai cermin wujud Tuhan. Ya. Sesungguhnya mereka yang tidak mengakui Rasul Tuhan sama dengan tidak mengakui Tuhan itu sendiri. Yang menjadi cermin dari perwujudannya adalah para rasulnya tersebut. Barang siapa yang kemudian menampak Tuhan adalah karena melihatnya melalui cermin ini. Karena itulah keselamatan seperti apakah yang diharapkan oleh mereka yang menyangkal wujud Hadrat Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau serta menolak kitab suci Al-Quran. Apakah mungkin yang bersangkutan memperoleh keselamatan padahal Tuhan tidak ada mengaruniakan mata ataupun hati kepadanya dimanapun ia mati dalam keadaan masih buta. Ya. Di sini ingin diterangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, di awal juga sudah diterangkan bahwa ingin dikenal oleh umat manusia. Kenapa manusia diciptakan, makhluk yang lainnya, supaya dia dikenal. Nah, bagaimana cara Allah Taala bisa dikenal? Kan, makanya diturunkannya lah para nabi. Ya, para nabi ini adalah penzahiran sempurna dari wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di awal juga sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat menzahirkan dirinya dan bisa dilihat oleh mata zahir ini. Oleh karena sebagai perwakilannya maka diutusnya para rasul ini, sehinggalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul yang sempurna ini. Nah, ini menjadi penzahiran sifat Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala yang sempurna, yang bisa dituri dan diikuti oleh manusia ini. Logikanya itu begini. Tentu saja orang, karena dengan sifat-sifat orang itulah maka, atau sifat manusia itulah juga yang diutus harus manusia. Betul tak? Kalau wujud lain, bagaimana akan manusia mengikutinya? Karena itu dari wujud yang lain. Ya. Oleh karena itu petunjuk bagi manusia, maka Allah Ta'ala mengutus utusannya pun manusia. Kan begitu, dengan kemampuan, dengan fitrat yang sama. Ya, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Makanya segala aturannya itu, ya, yang ada dalam Al-Quran atau perintah Tuhan itu semua bisa melaksanakannya, karena dan itu di dalam batas kemampuan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutus atau tidak akan memberikan ajaran yang tidak bisa diikuti, dilaksanakan oleh manusia. Kalau yang dikirim Tuhan dan perwujudan Tuhan, ya, di dalam tempat lain juga kan Tuhan katanya nanti ngirim wujud manusia.
Walaupun itu nanti falsafah atau berbeda, tapi yang jelas itu orang akan mengikuti Rasul yang sebagai manusia, ya, diberikan kemampuan sehingga apa yang dilaksanakan itu semua orang bisa melaksanakannya. Tapi contohnya yang sempurna. Makanya di sini katakan bahwa bagaimana tuh orang akan percaya kepada Tuhan kalau menolak utusannya. Ya, dengan menolak utusannya itu artinya tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri. Yang mengutusnya. Yang mengutusnya itu. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan kami terlihat jelas bahwa jika Tuhan bermaksud menganugerahkan rahmat atas diri seseorang, pertama-tama Dia akan mengurniakan penglihatan kepadanya dan memberikan pengetahuan dari wujudnya sendiri. Dalam jemaat kami terdapat ratusan orang yang beat setelah memperoleh mimpi atau ru'ya atau wahyu. Rahmat ilahi ini amat sangat luas. Bila seorang menampak selangkah ke arahnya, maka dia akan mendekat 2 langkah. Kalau ada yang bergegas kepadanya, maka dia akan berlari menghampiri dan membukakan matanya dari kebutaan. Karena itu bagaimana mungkin ada yang beriman kepadanya dan kepada ketauhidannya, mencintai wujudnya dan para sahabatnya, tapi Tuhan masih tetap membutakan matanya sehingga ia tidak mengenali Nabi Tuhannya. Hal ini diperkuat oleh hadis, "Man mata walam ya'rif imama zamanihi, faqad mata maitatal jahiliyah." Ia yang mati tanpa mengenali imam zamannya, sama dengan mati secara jahiliyah dan diluputkan dari jalan yang lurus ini. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW, ya, bahwa dengan mengenali wujud seorang utusan Allah Ta'ala, maka dipastikan dia akan dapat melihat yang mengutusnya itu. Karena nabi-nabi atau para utusannya itu adalah cerminan wujud daripada Tuhan ini. Oleh karena itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW, bahwa di dalam jemaat ini juga, ya, banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dan memberikan jalan, ya, melalui mimpi, melalui kasya, pada melalui wahyu, bagaimana orang-orang itu mengenal imam zamannya ini. Nah, ini tentu saja tidak begitu saja kan, tapi orang yang mencari bumi Allah Ta'ala menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inilah kaidah yang diterangkan dalam Al-Quran. Kalau semua kaidah ini dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW diikuti, maka pasti kita akan mencapai juga apa yang kita harapkan dan dapat melihat wujud Tuhan, ya, dengan mata rohani kita ini. Tadi terdapat poin yang sangat-sangat penting dan esensi, di mana untuk mengimani Tuhan penting untuk mengimani, Iya. siapa-siapa yang Tuhan utus. Iya. Berkenaan dengan zaman sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi keimanan kita untuk mengimani Hazrat Al-Masihil Mau'ud yang Rasulullah SAW nubuatkan dan Imam Mahdi, ya Pak. Iya. Terlebih tadi ada hadis yang menyatakan bahwa kalau kita tidak mengenali imam zaman kita, kita akan mati jahiliyah. Iya. Nah, kemudian Bapak, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tercermin pada diri orang yang mendakwakan diri bahwa dia adalah utusan Tuhan? Tadi telah disampaikan bahwa Allah Ta'ala akan membukakan akal bagi orang-orang kalau benar-benar lurus, Iya, untuk mengenal. Nah, bagaimana Pak? Ya, itu kan kalau orang mencari, ya, dalam ayat tadi juga, barang siapa yang berusaha mencari Tuhan, ya, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalannya ini. Oleh karena itu, sejak zaman Rasulullah SAW, kan, banyak orang-orang yang beat kepada Rasulullah SAW hanya melihat wujudnya, melihat melalui mimpi dan lain-lainnya, kan. Nah, begitu juga zaman Masih Maud SAW, bahwa banyak seperti yang disampaikan oleh beliau, banyak orang ketika datang dan kemudian orang itu mencari, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Itu salah satu indikasi, ya, salah satu cara bagaimana Allah Ta'ala memberikan bimbingannya ini. Dan itu tidak cukup di situ, kemudian mencari juga, kan. Ada yang melalui mimpi, macam-macam lah, ya, orang yang masuk sampai sekarang, ya, di Afrika, di Indonesia, di mana-mana hanya dengan melihat foto dalam mimpi yang jauh. Karena ada yang mereka lihat sekarang ini yang sudah melihat mimpi ketika masih muda tentang foto itu. Begitu juga di Afrika, di Eropa, di mana, kan.
Ketika ketemu dan entah secara kebetulan, entah bagaimana kan, oh ini rupanya yang karena biasanya begini, lihat mimpi dan yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat dan akan terpatri dalam pikiran orang, dalam hati mereka. Walaupun sudah cukup lama dilihatnya, tapi kemudian ketika betul-betul terjadi, maka dia ingat akan mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu ya, sesuatu hal yang luar biasa sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kurnia yang besar kepada orang-orang yang memang berusaha untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan melalui perantaraan wujud Imam Zaman ini. Ya. Ada satu keberatan dari para ateis, orang-orang yang tidak beriman pada adanya wujud Allah Ta'ala, yakni karena wujud Allah Ta'ala itu tidak dapat dilihat oleh mata mereka sendiri. Jadi mereka melayangkan keberatan kepada kita bahwa Tuhan adalah hasil dari kreasi psikologi kita sendiri yang takut dan sebagainya. Iya. Nah, kenapa Allah Ta'ala tidak memanifestasikan dirinya sendiri tampak langsung di hadapan makhluknya sehingga kita bisa lebih mudah untuk beriman? Kenapa Allah Ta'ala memerlukan utusan tadi, Pak? Ya, itulah manusia ini kan di awal juga sebenarnya tidak akan mampu melihat secara dengan mata kasat ini. Dan banyak, tidak hanya itu saja. Ya, makanya organ kita ini, tubuh ini mesti dapat berfungsi ketika ada faktor eksternal. Apalagi Tuhan yang maha latif, ya, yang maha halus. Ya, oleh karena itu, karena manusia ini memang kemampuannya terbatas, maka dengan keterbatasan itu ya, manusia tidak akan mampu melihat secara zahir dengan mata zahirnya itu wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hal itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Dengan perantara rasul itulah seorang manusia yang berusaha dan mendapat kurnia, dia akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata rohaninya, mata hatinya. Disitulah akan timbul kemudian keyakinan penuh, ya, hakul yakin bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala itu memang ada ini. Nah, penzahiran tajalliyat ilahiyah ini akan semakin jelas, ya, dengan berbagai cara Allah Ta'ala akan menzahirkan dirinya itu melalui mimpi, melalui kasaf, bertutur kalam langsung, ya, baik yang dimasukkan dalam kalbunya, baik dengan mendengar suara, macam-macam sebagaimana juga diterangkan sebelumnya itu. Nah, itulah contoh-contoh, ya, bahwa Allah Ta'ala akan menzahirkan wujudnya dengan jalan di mana manusia mampu akan melihatnya itu. Nah, itu saja. Oleh karena itu ya, tidak secara zahir, ya, tapi Allah Ta'ala akan memperlihatkan, dan itu akan memberikan keyakinan bahwa anal mawujud, bahwa aku ini ada. Oleh karena itu di lain pihak bahwa jawaban terhadap orang-orang yang tidak percaya kenapa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata, kan tidak semua barang, tidak semua benda bisa dilihat dengan mata. Di dalam dunia ini kan coba saja, angin bisa dilihat nggak dengan mata? Kan nggak lihat, hanya bisa lihat penzahiran anginnya itu, pohon bergoyang, apa semua kan. Rasa bau misalnya kan, rasa good smell, ya, minyak wangi, kan nggak kelihatan. Tapi begitu orang pakai kan wangi bunga. Bagaimana kalau kita tunjukkan mana itu wujudnya, kan nggak bisa. Terus begitu juga kekuatan magnet, elektromagnetik di alam ini kan bekerja, kan nggak bisa kelihatan. Tapi akan bisa dilihat dari pengaruhnya itu, bahwa ini ada kekuatan yang bekerja ini. Nah, dari sini saja sudah terjawab bahwa tidak semua benda-benda yang zahir sehari-hari ini kita bisa lihat dengan mata. Ya, perasaan marah, perasaan senang, kan nggak bisa dilihat. Bisa dilihat dari penzahiran itu. Orang senang, ya, ketika lihat senyumnya, rona, kesenangannya nampak. Kalau marah kan ketahuan ini sedang marah, ya. Padahal marahnya sendiri tidak bisa kelihatan. Tapi perwujudan marah itu akan nampak dalam mukanya, dalam cara menjawab, dari suaranya, kan begitu. Jadi marahnya sendiri kan nggak kelihatan.
Nah, sama dengan Tuhan juga. Tuhan juga tidak bisa dilihat secara zahir, tapi penzahiran wujud Tuhan itu nampak dalam benda-benda yang lain, termasuk dizahirkan melalui cerminan Allah Ta'ala dalam diri para utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Belum lagi alam lagi kan semua itu. Nah, ini semua membuktikan bahwa memang ada seorang atau ada zat, ya, Sang Khalik yang menciptakan seluruh alam ini. Sudah sangat-sangat jelas berkenaan dengan hal ini ya Pak. Kita beralih kepada topik berikutnya, yakni Tuhan pendendam menurut Weda. Di sini dijelaskan bahwa Hazrat Musa SAW berkenaan dengan bahwa Parmeshwar mesti selalunya menghukum dan tidak dapat mengampuni seutuhnya. Ada reinkarnasi yang terus berkelanjutan yang menghukum seorang makhluk. Hal ini pernah kami melihat, angkatan kami pernah ke ICRP, suatu acara untuk kebebasan beragama. Orang Hindu, pembicara Hindu pun mengakui bahwa bila telah berbuat dosa, meskipun demikian kita sesali, kita mohon ampun, mesti hukuman tetap ada. Artinya bagi mereka hukuman selalunya ada. Nah, dan tepat sekali Hazrat Musa SAW persis menjelaskannya, Pak. Silakan. Ya, dalam bagian ini beliau alaihissalam menerangkan, patut diperhatikan kiranya bahwa dari sekian banyak agama-agama yang ada, hanya kitab Veda saja yang menggambarkan Parmeshwar sebagai sosok pendendam dan pemarah. Hal mana sebenarnya bertentangan dengan konsep akidah yang menyatakan bahwa Tuhan mengampuni hamba-hambanya yang bertobat dan memohon ampun. Di balik itu, kitab tersebut juga mengajarkan kalau Parmeshwar adalah Tuhan dari sekalian makhluk yang mengendalikan takdir dari semua yang bernyawa kepada siapa semua manusia yang berdosa akan dihadapkan untuk penghukuman. Yang menyedihkan bagi umat manusia adalah karena dikatakan bahwa dia memiliki sifat pemarah dalam menghukum manusia dengan deraan yang dahsyat, tapi tidak mempunyai fitrat di mana dia bisa mengampuni dosa manusia yang bertobat dan mohon ampun. Sekali saja manusia melakukan kesalahan, maka tidak ada pertobatan baginya dan tidak ada perhatian yang diberikan atas permohonan yang bersangkutan. Padahal manusia secara alamiah bersifat lemah dan tidak mampu menjaga dirinya dari cengkamaran dosa di setiap langkah. Ya. Kitab Veda tidak ada menawarkan cara untuk mencapai keselamatan. Kitab ini hanya mempunyai satu resep untuk masalah tersebut, yaitu hukuman berkepanjangan yang kejam berupa pembalasan dendam atas setiap dosa yang dilakukan manusia dalam bentuk rantai reinkarnasi tak berkesudahan. Sepatutnya seorang pendosa dikurniakan rahmat karena kelemahan fitratnya tersebut bukan ciptaan dirinya sendiri, mengingat sudah menjadi ciri dari makhluk yang diciptakan Tuhan. Mestinya manusia diberikan keringanan mengenai hal ini. Menurut pandangan kaum Arya, sosok Parmeshwar tidak ada memberikan keringanan dalam melakukan penghukuman, karena dia sendiri dianggap ada kaitannya dengan terjadinya dosa. Kitab Veda mensyaratkan bahwa untuk mencapai taraf keselamatan, maka manusia harus sepenuhnya disucikan dari dosa. Jika melihat etika hukum alam, jelas manusia tidak mungkin akan bisa memenuhi persyaratan seperti itu, mengingat jika ia belum tuntas melaksanakan semua kewajibannya kepada Tuhan, selama itu juga ia tidak bisa dianggap telah memenuhi persyaratan kepatuhan. Hukum alam dan fitrat manusia menjadi saksi kalau manusia tidak pernah mampu mencapai tahapan kalis dari segala dosa dan sanggup memenuhi semua perintah Tuhan secara lengkap. Ya. Jadi jika dikatakan bahwa manusia hanya mungkin mencapai keselamatan jika telah menuntaskan semua kewajibannya kepada Tuhan, tanpa ada kesalahan sekecil apapun, maka cara pencapaian keselamatan seperti ini merupakan satu hal yang mustahil. Nah, kembali kalau ini falsafah ini di dalam agama Hindu terjadi, maka tidak akan mungkin orang akan selamat. Karena sejatinya manusia ini, menurut Islam ini, menurut kita ini adalah penuh kelemahan. Makanya di awal juga disebutkan bahwa tanpa bantuan eksternal, nah di sini kalau orang mau mencapai keselamatan tanpa bantuan kurnia dan rahmat Tuhan, maka tidak mungkin manusia akan mencapai itu. Nah, ini digambarkan dalam yang bisa kita pahami bahwa
segala sesuatu itu memerlukan faktor eksternal. Tadi sudah digambarkan bahwa mata itu Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan mata untuk melihat. Tapi tanpa bantuan eksternal yaitu cahaya, maka manusia tidak bisa melihat. Nah begitu juga dengan keselamatan kerohanian. Manusia tidak akan mampu dengan keadaannya itu tanpa faktor eksternal itu. Tidak akan mungkin bisa mencapai ma'rifat ilahi yang sempurna tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah itu semua menggambarkan kepada itu. Bahwa manusia dengan segala keterbatasannya tidak mungkin mencapai kesempurnaan tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, untuk menutup episode kita untuk kali ini, silakan menyampaikan kesimpulan Bapak. Itulah bahwa di dalam episode ini kita melihat bahwa falsafah keselamatan yang ada di dalam Veda atau dalam agama Hindu jauh berbeda dengan dengan Islam ini. Seseorang akan mendapatkan najat dan keselamatan dalam Islam bila dia berusaha dan kemudian dapat dicapai keselamatan itu dengan bantuan dan rahmat serta nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah Bapak atas semua paparan yang telah Bapak sampaikan untuk episode kali ini Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pemaparan yang telah kita bahas pada episode kali ini berkenaan dengan nabi-nabi sebagai cermin wujud Tuhan, di mana kita dapat mengenali Allah Ta'ala dalam diri mereka, hadir yang telah mengutus mereka sebagai bukti kebenaran mereka. Kemudian telah kita bahas berkenaan dengan perbandingan agama bahwa Tuhan dalam kitab Weda adalah seorang pendendam dan najat atau keselamatan tidak dapat diraih sepenuhnya, bahkan harus melalui suatu reinkarnasi yang tidak berkesudahan. Berbeda jauh dengan keselamatan yang diajarkan oleh Al-Quran. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.